Terima kasih untuk sore ini. Pada saat ini saya akan mulaikan untuk kegiatan untuk bagian saya, ya. Ya, selamat pagi untuk adik-adik semua, ya. Selamat sore untuk adik-adik semua. Pada saat ini senang sekali Pak Guru bisa bersama-sama dengan kita pada saat ini, dan kita akan mulaikan untuk kegiatan kelas pada hari ini dan akan diawali dengan doa, dan Pak Guru minta tolong untuk Ibu Dharma bisa memimpin kita dalam doa untuk memulai kegiatan belajar kita hari ini. Dipersilakan. Ya Pak Guru, terima kasih. Teman-teman, sebelum memulai hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Adik Dharma sudah memimpin kita di dalam doa. Untuk saat ini Pak Guru ingin mengecek terlebih dahulu kehadiran dari adik-adik ya, peserta didik. Yang pertama, Pak Oki, apakah hadir? Siswa Oki tadi lagi izin ke belakang. Oh iya, lagi izin. Kemudian adik Mira. Hadir. Adik Kiniati. Hadir Pak. Siapa? Oke, terima kasih Ibu Adik Dharma. Hadir Pak. Iya, bagus. Adik Sumiati. Hadir Pak. Oke, bagus. Adik Steri. Hadir Pak. Oke, rajin ya Adik Steri ini ya. Adik Romal. Hadir Pak Guru. Waduh, semangat sekali. Adik Sabria. Hadir Pak. Oke, dan yang terakhir Adik Rasma. Hadir Pak Guru. Oke, terima kasih. Semua sudah memberikan respon. Dan pada saat ini, terima kasih sudah mengaktifkan kamera karena Pak Guru mau memeriksa ya seragamnya, apakah hari ini menggunakan seragam sesuai dengan kegiatan belajar kita atau tidak ya. Terima kasih semua sudah menggunakan seragam yang rapi untuk mengikuti kegiatan kelas pada saat ini. Dan sebelum lanjut kepada materi, untuk meningkatkan dan mengembangkan rasa nasionalisme kita, pada saat ini izinkan Bapak untuk mengajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu nasional ya. Karena kita tahu bersama bahwa pada minggu depan kita akan mengikuti sebuah kegiatan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Maka Bapak berharap kita bisa mengembangkan rasa nasionalisme kita, ya, rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan sebuah lagu kebangsaan ya. Oke, terima kasih adik-adik boleh berkonsentrasi memberikan perhatian untuk mengikuti sejauh ini. Nah, pada saat ini kita tahu bahwa pada pertemuan terakhir kita sudah belajar tentang sistem endokrin, ya, di mana di dalam materi sistem endokrin Bapak sudah jelaskan kita mempelajari tentang yang namanya ductless gland, ya, di mana di dalam tubuh itu ada yang namanya kelenjar dalam endokrin, di mana dia mengeluarkan satu zat yang namanya hormon. Ya. Berapa yang masih ingat materi waktu lalu yang Bapak sudah ajarkan? Berapa yang masih ingat? Boleh angkat tangan? Oke, terima kasih. Ini ada adik Oki ya, masih ingat materinya. Dan di dalam materinya juga Bapak sudah menjelaskan ada 3 jenis cara kerja hormon. Ada autokrin, parakrin, dan hemokrin. Dan organ-organ penyusun, sistem endokrin, hipotalamus, bahkan sampai organ gonad, mereka mengeluarkan hormon yang fungsinya
bekerja baik secara autokrin pada selnya sendiri, parakrin pada sel tetangga, ataupun lewat cara kerja hemokrin, dia keluar dalam aliran darah dan mempengaruhi organ bagian tubuh lain. Dan manfaat dari kita belajar materi ini waktu lalu bahwa stres itu bisa mengubah keseimbangan hormon dalam tubuh menjadi tidak seimbang yang bisa menuntun kepada munculnya banyak penyakit. Jadi Bapak ingin mengingatkan kembali untuk kita berusaha menghadapi stres dengan cara melakukan hal-hal yang positif. Nah, pada saat ini kita akan lanjut pada pembelajaran yang baru dan Bapak akan coba tampilkan dalam bentuk PowerPoint sederhana ya. Jadi materi kita pada saat ini kita akan lanjut dengan materi ya, bisa dilihat ya. Jadi materi yang Bapak akan bahas pada saat ini adalah merupakan bagian dari anatomi fisiologi yang merupakan lanjutan dari sistem endokrin, dan saat ini kita masuk pada bab yang baru atau KD yang baru dengan topik sistem persarafan ya, sistem persarafan. Nah, di materi kita saat ini kompetensi dasarnya adalah menganalisis pemeriksaan anatomi fisiologi sistem persarafan, itu untuk kompetensi pengetahuan, dan kemudian untuk kompetensi psikomotor, adik-adik akan belajar tentang melakukan pemeriksaan anatomi fisiologi sistem persarafan. Dan bukan hanya itu, ada beberapa indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan kita capai. Yang pertama, untuk pengetahuan, siswa dapat mengklasifikasikan tentang struktur neuron, saraf sensorik motorik, dan sel glia. Kemudian bisa melakukan analisis pembagian sistem saraf, dan mampu melakukan analisis pemeriksaan anatomi fisiologi sistem persarafan. Dan bukan hanya itu, untuk segi psikomotor, dapat melakukan pembagian sistem saraf dan menerapkan pemeriksaan fisiologi sistem persarafan. Nah, untuk kegiatan belajar kita pada KD 3.9 dan 4.9 tentang sistem persarafan, Bapak menggunakan pendekatan model dan metode pembelajaran saintifik, TIPEC, dan STEAM, di mana untuk pendekatan STEAM, yaitu Science, Technology, Engineering, Art, dan Matematik, ada beberapa poin yang perlu dikuasai oleh anak-anak atau adik-adik ya untuk dipelajari. Yang pertama adalah untuk sains, memiliki pemahaman konseptual tentang anatomi fisiologi sistem persarafan. Bagaimana dengan teknologi? Nanti dalam kegiatan belajar diharapkan siswa peserta didik bisa memanfaatkan perangkat lunak, apakah menggunakan HP atau laptop untuk mencari informasi dari berbagai sumber dengan menggunakan jaringan internet. Untuk engineering ini akan ada tugas di mana adik-adik siswa akan membuat palu sederhana dari kayu yang dilapisi karet, dan ini adalah alat sederhana untuk digunakan dalam pemeriksaan refleks motorik saraf. Dan nanti untuk bagian yang ketiga ini kita akan ikuti dalam kegiatan belajar pada pertemuan yang kedua. Dan untuk bagian art ya, bisa membuat laporan hasil dengan tampilan menarik dengan menggunakan Canva ya. Pak Guru yakin adik-adik semua sudah familiar, sudah sering mendengarkan tentang Canva, bahkan di beberapa pertemuan sebelumnya kita juga sudah menggunakan aplikasi ini dalam proses belajar. Dan yang terakhir, untuk pendekatan STEAM di bidang matematik, diharapkan adik-adik bisa menghitung jumlah saraf kranial dalam tubuh. Jadi ini beberapa introduction yang Bapak bisa gambarkan tentang aktivitas atau kegiatan belajar kita pada hari ini. Nah, pada saat ini ada
beberapa video yang Bapak akan putarkan untuk bisa membantu kita untuk bisa lanjut atau mengikuti kegiatan belajar saat ini ya. Kalau kita lihat di video ini ada gambar tadi di pendahuluan seorang anak. Seorang anak ini dia memiliki masalah dan masalahnya adalah dia memiliki wajah yang tidak normal. Seperti itu. Iya, bagus sekali. Jadi tadi hasil pengamatan dari adik Sumiati bahwa wajah dari anak kecil itu dia tidak normal, miring ya. Mungkin ada tanggapan dari adik-adik yang lain ya. Adik Dharma. Iya Pak, itu bukan cerebral palsy Pak. Iya, bagus sekali ya. Sepertinya adik Dharma ini sudah sangat mengerti bahwa masalah yang dialami oleh adik tadi ada hubungan, bisa jadi ada hubungan dengan cerebral palsy. Oke, satu lagi dari adik Oki mungkin, silakan. Ada tanggapan kira-kira apa yang menjadi masalah dan organ apa yang terkena atau yang mengalami gangguan? Silakan. Kalau di video yang kedua sepertinya mengalami gangguan di lidahnya, Pak. Oke, iya, jadi mengalami gangguan di lidah. Nah, dari video ini bahkan ada juga beberapa pertanyaan yang akan muncul. Diharapkan nanti dalam proses belajar kita akan mendapatkan apa sebenarnya masalah dari video ini. Melalui beberapa tujuan pembelajaran yang sudah Bapak tuliskan, di mana diharapkan adik-adik bisa melalui proses pembelajaran untuk memahami tentang anatomi fisiologi sistem persarafan dan memiliki kemampuan analisis struktur neuron, saraf sensorik, motorik, dan sel glia yang didapatkan dari berbagai sumber dan juga melakukan pendalaman materi sehingga dapat melakukan pembagian sistem persarafan dalam bentuk peta konsep sistem saraf dan kemudian menggunakan internet, adik-adik dapat melakukan analisis, klasifikasi, pemeriksaan anatomi fisiologi sistem persarafan dan pada akhirnya lewat diskusi dengan Bapak Guru dan teman-teman yang lain dapat membuat sebuah video edukasi ya tentang penerapan pemeriksaan anatomi fisiologi sistem persarafan sederhana dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada saat ini saya akan coba menampilkan satu video sebagai pendahuluan untuk materi kita dan juga nanti video ini menjadi pengantar untuk kita mendiskusikan juga beberapa pertanyaan menyangkut materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, oke, Bapak izin sebentar untuk bisa membuka linknya dan kemudian bisa membagikan dalam pertemuan kita ya saat ini ya. Oke, Bapak coba share ya, semoga bisa jadi. Oke, bila pun nanti sebentar ada gangguan, ya, bila pun sebentar nanti ada gangguan, nanti Bapak kirimkan linknya di chat kita, ya, di kolom chat kita, ya. Oke, ya, 1 menit untuk Bapak coba putar videonya. Oke, apa bisa kelihatan videonya? Sudah, Pak. Kelihatan. Oke, ya bagus. Kelihatan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi, ini adalah pembagian secara umum sistem saraf ya.
di mana dalam tubuh kita ada sistem saraf pusat, ada organ-organ penyusun, ada otak, sumsum tulang belakang, ya. Kemudian ada sistem saraf tepi juga, ada saraf kranial atau saraf otak, dan juga ada saraf tulang belakang, ya. Di mana sistem saraf ini menghubungkan ya beberapa bagian dari otak dengan organ-organ tubuh, ya, organ-organ tubuh. Kemudian pada bagian sistem saraf tepi, dia ada yang disebut dengan sistem saraf autonomi dan juga sistem saraf somatik, ya. Di mana sistem saraf ini mempengaruhi jantung, ya, pernafasan, aktivitas-aktivitas lainnya, dan bekerja secara tidak sadar. Ya, ini beberapa pertanyaan yang akan didiskusikan dalam kelompok kita. Ya, oke, dia sementara dibagi, sedikit lagi mungkin dia akan muncul di layar ya. Mohon bersabar ya. Oke, ya sudah ya. Ada beberapa pertanyaan untuk kembali kita diskusikan dan sangat diharapkan mungkin kita bisa gantian ya menjawab. Bagi yang sudah menjawab, kita bisa berikan kesempatan bagi teman-teman kita yang belum menjawab untuk bisa menjawab. Nah, beberapa pertanyaan yang kita akan didiskusikan sebagai bentuk pendalaman materi kita yaitu ya melakukan identifikasi tentang materi konseptual struktur neuron, saraf sensorik, motorik, dan sel glia. Kemudian membuat pembagian dari sistem saraf menggunakan referensi dari buku maupun browsing internet, dan kemudian menganalisis adanya perbedaan cara kerja dari sistem saraf sensorik dan motorik, dan yang terakhir, apakah hubungan dari gangguan yang kita temui pada awal belajar kita dihubungkan dengan sistem saraf, ya. Kurang lebih waktu mungkin 7 menit Pak Guru berikan untuk kita boleh mencari tahu dan mempelajari, menelusuri tentang pertanyaan-pertanyaan ini, dan saat ini Pak Guru berikan kesempatan. Ada pertanyaan boleh ditanyakan ya, kalau ada pertanyaan, kesulitan ya. Oke, Bapak sudah bagikan modulnya, bahan ajarnya. Oke, Bapak coba tampilkan kembali di grup ini. Mungkin ada yang lupa, jadi Bapak sudah kirimkan di grup untuk modulnya. Bisa juga menggunakan tambahan materi lain, ya. Tambahan materi lain dipersilakan. Tapi adik-adik juga bisa mencari pada modul ya, pada modul yang Bapak sudah kirimkan di grup WhatsApp ya. Oke, dia sementara menampilkan. Oke, masih ada kurang lebih waktu 4-5 menit untuk dijawab. Oke, ini tampilan untuk bahan ajar yang sudah dikirimkan. Adik-adik bisa mencari juga dari materi dari modul ini ya. Oke, jadi di dalamnya sudah ada penjelasan. Iya, jadi untuk kelompok pria tadi adik Rommel sudah menjawab, jadi bisa berikan kesempatan kepada adik Oki dan adik Steri.
Dan untuk kelompok wanita bisa dikasih kesempatan ya, mungkin untuk adik Sumiati, adik Dharma, kemudian ada juga adik Mira, ya, kemudian ada adik Sabria. Oke, masih kurang lebih ada waktu 2 menit untuk bisa mempersiapkan jawaban dari hasil diskusi kelompok ya. Waalaikumsalam, sebentar Pina masih belum ini karena Pak vaksin B. Oke, ya dari adik Rasma, mengangkat tangan. Silakan, adik Ya, Rasma. izin jawab, Pak. Oke, iya sudah menjawab. Silakan, silakan. Oke, saya jawab nomor 3 ya, Pak. Iya, silakan. Apakah perbedaan cara kerja dari sistem saraf sensoris dan motoris? Nah, untuk cara kerja saraf sensoris itu berfungsi menghantarkan impuls dari alat indera menuju ke otak. Sedangkan yang motorik itu berfungsi membawa impuls dari otak menuju efektor. Kemudian untuk jawaban nomor 2, bagian-bagian dari sistem saraf itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Untuk sistem saraf pusat itu terdiri dari saraf otak dan saraf tulang belakang. Dan sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf otonom dan sistem saraf somatik. Terima kasih, Pak. Sebelum nanti kita akan mengakhiri, ya, Bapak mintakan untuk kita bisa mengerjakan LK yang Bapak sudah kirimkan di grup ya. Bapak akan coba tampilkan untuk LK-nya. Nanti untuk jawabannya nanti bisa dikirimkan ya, bisa dikirimkan di grup WhatsApp ataupun diupload lewat Google Classroom untuk jawaban dari LKPD-nya ya. Saya coba tampilkan untuk LKPD-nya. Ya. Oke, jadi nanti adik-adik siswa bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah tertuang di LKPD kita ya. LKPD kita tentang sistem saraf ya. Jadi nanti ada pertanyaan di sana tentang bagian-bagian otak, kemudian ada beberapa latihan soal, mohon dikerjakan. Gunakan semua referensi ya yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan di lembar kerja siswa ya atau peserta didik. Dan pada pertemuan berikut sebelum nanti kita akan lanjut, kita akan ada tes ya. Tes, jadi waktu ini bisa gunakan untuk belajar karena pada pertemuan berikut kita akan ada tes. Nah, Bapak persilakan bila mungkin ada pertanyaan terakhir tentang materi ataupun tentang tugas ya LKPD ya, saya persilakan. Oke, berapa yang sudah jelas materi hari ini boleh angkat tangan? Oke, adik Rommel sudah mengerti, adik Oki. Bagaimana yang lain? Adik Rasma, adik Steri, adik Yuniati, adik Sumiati, wah semua sudah ya, sudah bisa mengerti ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita akan tutup dengan doa, dan Bapak mintakan untuk adik Dharma bisa memimpin kita di dalam doa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Dipersilakan. Ya, apakah Adik Dharma ada? Oke. Saya saja, Pak. Silakan. Oke. Oh, Adik Mira, silakan. Baiklah teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sama-sama.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Adik Mira. Terima Ya, kasih, sampai Pak. jumpa untuk pertemuan berikut. Terima kasih. Salam sehat dan tetap jaga diri, ikuti protokol kesehatan selama pandemi. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, aplaus juga.